Shalom Bapak Ibu. Tema sharing firman saya kali ini itu berjudul Continuationism dan Cessationism. Gak sulit ngomongnya. Apakah karunia Basara itu masih ada sampai saat ini, Bapak Ibu? Mari kita melihat pandangan-pandangan apa yang masih ada sampai hari ini mengenai hal ini ya. Ada dua pandangan ini Bapak Ibu ya. Continuationism dan cessationism. Nah ini, continuation dan cessation. Di belakangnya ada ismnya, isme. Ajaran cessationism mengajarkan bahwa kasih karunia, tanda itu sudah berhenti Bapak Ibu. Ya. Pandangan ini banyak dianut di dalam tradisi reform klasik dan sebagian evangelikal ya. Tokoh-tokoh penting yang menganut paham ini antara lain adalah John Calvin dan B.B. Warfield ini ya. Argumen utama mereka, karunia tanda itu bersifat kerasulan Bapak Ibu. Mereka melihat bahasa roh, mujizat, nubuat sebagai tanda pengesahan kerasulan yang dikatakan di 2 Korintus 12 ayat 12 ya. Jika fondasi gereja itu sudah diletakkan di Efesus 2:20, maka tanda fondasional tidak lagi diperlukan Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10 itu menyatakan bahwa bahasa roh itu akan berhenti ini. Ya, mereka menafsirkan yang sempurna sebagai selesainya kanon Alkitab atau kedewasaan gereja apostolik ini. Nah, setelah abad pertama, ceritanya begini Bapak Ibu. Fenomena bahasa roh jarang muncul di dalam catatan gereja arus utama ya. Kekuatan posisi ini adalah menjaga otoritas final Alkitab ya, menghindari penyalahgunaan emosional dan menekankan kecukupan kitab suci ya. Final, cukup. Kelemahannya Bapak Ibu, sulit membuktikan secara eksplisit dari teks bahwa karunia itu sudah berhenti ya. 1 Korintus 13 tidak menyebut waktu pasti dan secara global fenomena karismatik terus muncul sepanjang sejarah. Ini kenyataan Bapak Ibu. Pandangan yang kedua adalah pandangan yang dikatakan continuationism, yaitu yang menyatakan bahwa karunia ini masih ada Bapak Ibu. Dianut oleh gereja-gereja Pentakostal, karismatik, dan banyak evangelikal modern ini. Tokoh-tokoh penting yang menganut paham ini seperti Wayne Grudem dan Gordon D. Free ini. Argumen utama mereka apa? Argumen utama mereka tidak ada ayat eksplisit yang mengatakan karunia itu berhenti sebelum kedatangan Kristus ini. 1 Korintus 13 ayat 10 yang sempurna lebih masuk akal menunjuk pada kedatangan Kristus, bukan kanon Alkitab. Itu pandangan ini menyatakan begitu Bapak Ibu. Sejarah gereja menunjukkan manifestasi karunia tetap muncul di dalam berbagai kebangunan rohani. Ini kenyataan juga Bapak Ibu ya. Dari kekuatan posisi ini konsisten dengan pengalaman global gereja. Mengakui dinamika Roh Kudus dan tidak membatasi karya roh pada abad pertama Bapak Ibu. Kelemahannya berisiko membuka pintu pada klaim wahyu baru. Ini bahaya juga. Dan berpotensi mengaburkan finalitas Alkitab jika tidak hati-hati. Itu. Sekarang kita masuk ke teks ya. Bahasa lidah atau glosolalia dipakai di dalam Kisah Para Rasul 2 dan 1 Korintus 12 ayat 14 Bapak Ibu. Makna literal ini Bapak Ibu ya, lidah fisik ya. Makna figuratif, bahasa yang diucapkan. Di dalam Kisah Rasul 2, konteksnya jelas Bapak Ibu. Bahasa manusia nyata ya. Senolalia ini ya.
Orang-orang berkata, bagaimana mungkin kita mendengar mereka berkata-kata di dalam bahasa kita sendiri? Di dalam 1 Korintus 14 ada indikasi kemungkinan bahasa yang tidak dimengerti manusia tanpa penafsiran. Nah, sekarang perdebatan muncul, Bapak Ibu. Apakah semua bahasa roh adalah bahasa manusia? Atau ada bahasa surgawi? 1 Korintus 13 ayat 1 malah menyebut bahasa manusia dan bahasa malaikat ini, Bapak Ibu ya. Nah, sebagian menafsirkan ini literal, Bapak Ibu ya. Sebagian melihatnya sebagai hiperbolis retoris dari Paulus ya. Nah, dipakai di dalam Efesus 5:18, hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi roh, ya, memenuhi plero ya. Bentuk Yunani di sini adalah present pasif imperatif, Bapak Ibu. Artinya present itu adalah tindakan berkelanjutan ya. Tidak berhenti di satu pokok saja. Pasif artinya kita menerima, bukan memproduksi, bukan aktif, Bapak Ibu. Dan imperatif adalah perintah, ini perintah. Jadi kepenuhan roh itu bukan pengalaman sekali jadi. Ini kondisi hidup terus-menerus, Bapak Ibu. Di dalam Kisah Para Rasul, kata lain yang sering dipakai itu adalah epiestesan, ya. Mereka dipenuhi, ya. Aorist pasif ini. Artinya pengalaman spesifik pada momen tertentu. Jadi ada dua dimensi ini, Bapak Ibu. Kepenuhan progresif di Efesus 5 dan kepenuhan momen khusus di Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Tidak satupun secara linguistik mengharuskan bahasa roh itu sebagai tanda universal, ya. Nah, jika kita gabungkan semuanya, Bapak Ibu, kesimpulannya jadi begini, Bapak Ibu. Yang pertama, tidak ada teks eksplisit yang menjadikan bahasa roh itu adalah tanda wajib dari kepenuhan roh. Ya, dibuktikan ini. Yang kedua, tidak ada teks eksplisit yang menyatakan karunia itu sudah berhenti. Ini kenyataan, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, fokus perjanjian baru itu bukan pada fenomena, Bapak Ibu, tetapi pada Kristus. Ini harus dipahami. Roh Kudus disebut di dalam Yohanes 16 sebagai Dia yang memuliakan Kristus. Jika manifestasi membuat Kristus makin nyata, itu sehat. Tetapi jika manifestasi membuat manusia makin hebat, itu bahaya, Bapak Ibu. Gereja abad pertama tidak dibangun di atas bahasa roh, tetapi di atas Kristus yang disalibkan. Roh Kudus tidak datang untuk menciptakan sensasi, Bapak Ibu, tetapi untuk mengukir gambar anak di dalam diri kita. Bahasa roh bisa menjadi api, tetapi kasih adalah terang, Bapak Ibu. Karunia bisa menggetarkan ruangan, buah roh menggetarkan sorga. Ini. Maka pertanyaannya, Bapak Ibu, bukan apakah engkau berbahasa roh, tetapi apakah Roh Kudus memiliki engkau sepenuhnya. Itu yang penting, Bapak Ibu ya. Karena tanda terdalam kepenuhan roh bukanlah lidah yang tidak dikenal manusia, melainkan hati yang sudah dikenal oleh Allah itu. Demikian, semoga Tuhan memberkati.